hadir di webinar kali ini. Jadi karena minggu depan kita akan menjalani bulan puasa buat yang Muslim, kali ini Rising Funic Wellness dan Body Love mempersembahkan webinar yang di mana kita akan bicara soal sebenarnya puasa itu apa dan apa manfaatnya. Nah, jadi presentasi ini disiapkan oleh Glamour and Purpose bersama Nathan Okolo. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal Nathan, beliau adalah founder dari Rising Funic Wellness, seorang integrative nutritionist, recovery coach juga karena Nathan punya background dari alkoholik, lalu bisnis mentor. Nathan selama kurang lebih 3 tahun adalah mentor saya baik di bidang bisnis maupun kesehatan. Saat ini Nathan punya misi untuk menjadi fasilitator dalam transformasi orang-orang, baik grup atau individual, supaya setiap orang punya kesempatan menjadi versi terbaik dari dirinya, baik di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Saya sendiri selama 3 tahun bekerja bersama Nathan, banyak sekali mendapatkan breakthrough, baik secara personal, yang kemudian juga impact-nya ke bisnis yang saya jalankan bersama Nathan. Nah, saya sendiri adalah seorang ibu tunggal dari 3 anak perempuan dan 1 laki-laki. Saya juga seorang entrepreneur. Saya bekerja bersama Nathan, Simar, Deep, dan teman-teman di sini. Kita sama-sama komunitas entrepreneur bernama STI, Sukses Tim Internasional. Yang tertarik mungkin bisa bertanya kepada yang mengundang. Saya juga seorang certified coach, menjadi fasilitator di grup perempuan berbasis komunitas, salah satunya Pentas, Perempuan Tanpa Stigma. Saya juga graduate leadership program dan saat ini host dari podcast yang bernama Love Your Life. Jadi kira-kira sama misinya sama Nathan. Saya lewat podcast Love Your Life, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Karena kadang-kadang ketika point of view kita satu, kita cuma melihat hidup dari satu cara dan kemudian nggak menemukan jalan yang lain yang padahal ada. Saya juga seorang praktisi yoga dan meditasi. Oke, sebelum kita masuk ke puasa, saya mau bicara dulu soal mitos dan fakta. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa katanya supaya kita tetap punya energi, kita tuh harus makan 6 kali sehari setiap 2-3 jam dalam porsi kecil. Nah, saya minta bantuan teman-teman untuk ketik di chat, menurut teman-teman ini mitos atau fakta? And then saya mungkin minta bantuan Rini Riti untuk bacain ke saya jawaban teman-teman bahwa kita harus makan 6 kali sehari itu mitos atau fakta. Karena saya nggak bisa baca. Bantuin ya Rin. Oke. Ini ada mitos dan fakta. Mitos. Ya. Wah. Dari Mbak Jessica mitos. Mbak Dewi mitos dan fakta. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya adalah mitos. Karena idenya adalah kenapa kita dibilang harus makan 6 kali sehari setiap 2-3 jam. Katanya supaya metabolisme kita tetap on. Dan supaya badan kita itu nggak kelaparan. Padahal faktanya adalah manusia nggak akan kelaparan hanya karena nggak makan 2-3 jam. Tapi starvation mode itu adalah di mana badan kita berubah menjadi kayak sistem konservasi, dia nggak akan melakukan apa-apa, nggak akan mengeluarkan energi apa-apa, tapi itu hanya akan terjadi ketika kita sudah tidak makan selama 3 hari. Tidak terjadi dalam 3 jam. Jadi sebenarnya supaya metabolisme kita tetap jalan, kita harus makan 2-3 jam itu mitos. Nah, sekarang saya mau bahas puasa dari sisi tradisi atau ancient ya. Jadi sebenarnya badan manusia itu secara tidak langsung sudah dilatih untuk berpuasa atau nggak kekurangan saat nggak makan. Kenapa? Karena zaman dulu ketika belum ada kulkas, belum ada pasar, di mana siklusnya adalah ada siklus festival di mana banyak makanan karena mereka baru berburu, baru panen, itu biasanya makanan banyak. Biasanya orang makan banyak. Tapi kemudian ada masa-masa di mana persediaan makanan hampir habis. Kemudian sebenarnya leluhur kita itu mulai berpuasa. Jadi sebenarnya
badan kita itu sudah ada gennya di mana kita terbiasa dengan berpuasa atau tidak harus makan terus-terusan. Sekarang aja kita karena banyak supermarket, banyak pasar, banyak mall, di mana-mana kita ngelihat makanan dan jadi berpikir kita harus makan terus. Nah, jadi sebenarnya secara biologis badan kita itu sudah dari sananya punya kemampuan untuk berevolusi, beradaptasi, dan sebenarnya punya program dari apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Nah, sebenarnya puasa itu sendiri manfaatnya apa sih? Saya akan touch base dulu soal kenapa orang-orang kadang-kadang takut puasa, lebih karena nanti lemes, nggak punya energi. Padahal di sini kita akan belajar bahwa badan kita itu punya 2 sumber energi. Yang pertama adalah gula darah atau glycogen, yang kedua adalah lemak. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh tubuh kita ketika kita membutuhkan energi adalah membakar glukosa atau glycogen yang ada dalam darah. Setelah itu baru kita akan membakar lemak. Nah, sebenarnya fungsinya puasa adalah membawa sistem tubuh kita dari membakar gula untuk energi ke membakar lemak. Itu kenapa sebenarnya nanti kita akan melihat kenapa intermittent fasting disarankan buat orang-orang yang either mau lose weight atau menderita diabetes. Nah, bagaimana orang dengan berpuasa itu bisa menjadi fat burning? Jadi hal yang pertama dilakukan tubuh, energi yang pertama kali dipilih oleh tubuh untuk dibakar ketika kita membutuhkan energi adalah glukosa. Ketika akhirnya glukosa habis, maka yang dicari adalah lemak yang tersimpan, store fat. Nah, tapi biasanya glukosa itu tersimpan antara 6-8 jam setelah kita makan. Nah, bayangkan kalau kita makan setiap 2-3 jam, artinya kan yang dibakar kemudian gula lagi, dan kita jadi nggak burning fat kayak gitu. Ini juga mengingatkan bahwa kenapa tidur itu penting dalam proses reset metabolisme atau enggak lose weight. Karena ketika tidur pertama kita nggak makan, artinya kita nggak menaruh gula lagi di mana tubuh kita punya kesempatan untuk membakar lemak. Kedua, sebenarnya ketika kita tidur tubuh kita itu punya kesempatan untuk meregenerasi sel. Jadi itu kenapa ketika kita either melakukan body love atau body reset, kita mentor-mentor juga terus menekankan bahwa pola tidur juga penting untuk diperhatikan. Nah, di sini kita bicara soal metabolic flexibility. Jadi sebenarnya pada akhirnya goal-nya adalah melatih tubuh kita menjadi fat burning machine. Jadi di mana tubuh kita itu punya kemampuan untuk switch dari membakar gula ke membakar lemak. Ini bisa terjadi kalau yang dilakukan bukanlah sekedar diet. Jadi banyak orang yang banyak melakukan diet untuk lose weight, tapi kemudian menjadi yoyo. Kenapa? Karena fokusnya di ngebatasin makanan, bukan di create lifestyle-nya. Sementara kalau dengan puasa sebenarnya kita nggak membatasi makanan, tapi kita mengatur kapan makan dan apa yang dimakan. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan lihat bagaimana sebenarnya puasa atau intermittent fasting itu adalah lebih mudah untuk mengubah tubuh menjadi fat burning machine yang juga akan membuat lebih mudah buat teman-teman melakukan reset metabolisme, melakukan lose weight, mengatasi diabetes. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi konsep intermittent fasting itu adalah sebenarnya menciptakan sebuah jendela di mana hanya di jam tertentu itu kita bisa makan. Jadi kebayang ya, kalau diet mostly ngomongin soal apa yang dimakan, apa yang nggak dimakan, atau takarannya berapa. Tapi kalau intermittent fasting atau puasa itu ngomonginnya bukan jumlah makanan ya, tapi kapan makannya. Kayak gitu. Jadi kita bikin siklus di mana itu memungkinkan tubuh kita beralih dari membakar gula ke membakar lemak. Jadi yang dibatasin bukan
kalorinya, tapi jendela makannya. Terus ini bukan diet, tapi lifestyle, karena kita jadi terbiasa makan di jam berapa sampai jam berapa. Jadi fokusnya ada pada di bagaimana kamu makan, bukan apa yang kamu makan. Ini sebenarnya lebih mudah karena otomatis ketika kita membatasi jendela di mana kita bisa makan, maka otomatis yang kita makan juga jadi terbatas kan. Kalau sekarang kan kayak mungkin jam 10 sebelum tidur masih makan, tapi kalau dengan intermittent ada batasan kapan terakhir makan, lalu kapan pertama kali makan. Nah, ada beberapa pro kontra. Jadi orang-orang yang percaya pada intermittent fasting mengatakan bahwa sebenarnya cara ini adalah cara yang paling mudah untuk menjadikan badan kita fat burning machine. Sementara yang lain tuh masih mikir, oh ini mungkin diet terbaru atau apa. Kenyataannya adalah intermittent fasting bukan diet, itu lifestyle. Nah, gimana itu bekerja? Nah, jadi sebenarnya yang terjadi ketika kita makan adalah kita makan, gula darah kita naik. Ketika gula darah kita naik, maka insulin diproduksi. Nah, sebenarnya insulin diproduksi ini untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tapi pada saat yang sama, insulin adalah hormon yang menyimpan lemak. Gitu. Jadi ketika kita makan yang high glycemic, insulin kita tinggi, lemak kita tersimpan. Tapi downside-nya adalah ketika gula darah naik, insulin diproduksi untuk menurunkan gula darah secara cepat. Tapi saat gula darahnya turun, orang-orang jadi akan craving lagi, pengen makan lagi. Jadi kayak ada false alarm bahwa lapar makan lagi gih. Padahal bukan lapar, tapi karena gula darahnya rendah. Kayak gitu. Jadi itu agak tricky, makanya perhatikanlah apa yang dimakan. Makanlah makanan-makanan yang low glycemic. Nah, nanti ini ada di modulnya Body Love. Nah, sebenarnya ada bahaya lain selain bahwa ketika kita makan makanan yang tinggi gula akan terjadi sugar spike yang bikin kita cepat kenyang, cepat lapar lagi, akhirnya makan lagi, kenyang lagi, terus insulinnya naik, gula darah naik, insulin naik, gula darah turun, lapar lagi. Pada suatu masa ketika pankreasnya dipaksa untuk terus-terusan memproduksi insulin, dia akan bisa menjadi kurang sensitif. Logikanya gini, misalkan kita makan, gula darah kita naik, terus pankreasnya di bel, ting ting ting, ada gula darah, produksi insulin dong. Teman-teman tahu ya, jadi insulin itu adalah hormon yang mengikat gula dan masukin ke dalam sel sebagai sumber energi. Nah, kebayang kalau setiap 2-3 jam si pankreasnya di bel, suruh produksi insulin, terus lama-lama dia kan jadi tutup kuping dan nggak mau produksi. Nah, ketika badan kita itu terjadi insulin resisten atau tidak sensitif lagi terhadap gula darah, yang terjadi adalah kemudian diabetes karena gula darahnya jadi tersimpan di dalam darah, tidak dibawa oleh insulin ke dalam sel. Nah, itu bagaimana diabetes terjadi. Nah, selain intermittent fasting, satu hal yang juga berguna untuk proses ini adalah olahraga. Kenapa? Karena ketika olahraga itu sudah dibuktikan bahwa olahraga menjadikan badan kita sensitif untuk memproduksi insulin. Lalu olahraga combine dengan puasa itu juga akan lebih efektif karena pertama, puasa itu mengaktifkan human growth hormone yang akan bikin itu kenapa ketika kita dalam keadaan berpuasa atau perut kosong, olahraga jadi lebih efektif. Karena ada human growth hormonnya di situ. Ini ada penelitian bahwa ketika kita berolahraga dalam keadaan puasa ada peningkatan 1,3%. Kalau di cowok ada 2%. Nah, ini balik lagi ke puasa. Jadi intinya adalah dalam puasa yang kita lakukan bukan menghitung kalori, tapi mengontrol kapan makannya. Karena banyak diet yang fokusnya di ngitung kalorinya. Jadi kalorinya maksimal berapa. Padahal yang lebih penting adalah makannya kapan dan bagaimana. Misalkan
yang diajarkan adalah dalam satu plate dibagi jadi 30%, 30% antara karbohidrat, protein dan serat. Nah, jadi untuk teman-teman yang fokusnya adalah at the end adalah fat burning, jangan lakukan diet tapi create-lah lifestyle dengan intermittent fasting ini. Nah, ini kita akan bicara lebih detail manfaat dari intermittent fasting. Yang pertama weight loss, udah pasti jadi weight loss karena ketika melakukan intermittent fasting, tubuh kita terlatih menjadi fat burning machine. Terus juga, nah ini tadi saya udah bahas ya, gimana ketika kita berpuasa, badan kita menjadi fat burning machine karena merubah dari membakar gula ke membakar lemak. Terus juga ini sebenarnya mensupport metabolic health karena tubuhnya jadi lebih sensitif insulin, jadi lebih sensitif ketika ada gula masuk, dia akan memproduksi insulin sehingga pada akhirnya mencegah diabetes. Terus ini yang sebenarnya paling penting. Jadi puasa itu sebenarnya membantu tubuh kita melakukan autofagi. Autofagi ini adalah suatu situasi di mana sel-sel itu memakan atau menggunakan sel-sel yang rusak atau mati untuk meregenerasi dirinya. Sehingga apa? Ini seperti tubuh kita melakukan detoksifikasi. Ini kemudian yang juga dilakukan oleh orang-orang. Jadi ada beberapa studi yang memperlihatkan bahwa sebenarnya dengan berpuasa orang-orang dengan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan sel seperti kanker itu bisa diatasi dengan berpuasa, karena ketika berpuasa terjadi autofagi di mana sel-sel yang rusak, yang mati, yang aneh-aneh itu kemudian either dibakar atau dipakai oleh sel-sel yang sehat untuk tetap hidup. Dan ini terjadi kalau kita mengaktifkannya lewat puasa ya. Nah, sebenarnya puasa juga banyak orang berpikir kalau puasa akan ngantuk, lemes. Itu kalau ketika puasa sahurnya itu dengan makanan-makanan yang high glycemic. Tapi kalau makannya benar, sebenarnya puasa itu justru bikin fungsi berpikirnya tuh bisa lebih fokus. Kenapa? Karena jadi nggak ngantuk, jadi berenergi. Jadi gini, ketika badan kita itu sumber energinya adalah gula, itu analoginya adalah seperti kalau kita bikin api unggun dengan ranting. Jadi gampang nyalanya, tapi gampang matinya. Makanya kalau makan gula gampang berenergi, tapi gampang lemes lagi. Sementara ketika badan kita itu memakai lemak sebagai sumber energi, dia tuh seperti batang pohon gede yang nyalanya mungkin pelan, tapi dia tahan lama. Jadi sebenarnya ketika badan kita ada di fase ketones, kita tuh justru berpikirnya lebih fokus, lebih bisa konsentrasi. Nah, ini juga berhubungan dengan kognitif, tapi hal yang lain. Jadi sudah dilakukan penelitian bahwa sebenarnya puasa itu meningkatkan BDNF atau brain derived neurotrophic factor, di mana badan kita memproduksi protein yang membuat sel-sel di otak itu kalau dari penelitian ini lebih terkoneksi 400 kali lipat dari kalau kita nggak puasa. Jadi sebenarnya ketika puasa, kalau dilakukan dengan benar, justru kita bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi. Hal lain adalah sebenarnya ketika berpuasa kita jadi lebih mindful dengan badan kita. Apakah kita makan karena lapar mata, apakah kita makan karena memang benar-benar lapar, karena lucunya adalah kenapa kalau puasa kita bisa tahan nggak makan, tapi kalau nggak puasa kayaknya tiap jam pengennya ngemil. Jangan-jangan bukan lapar tapi lapar mata. Nah ini juga lebih, saya nggak tahu sama teman-teman, tapi saya ketika puasa jadi karena saya
ketika saya melakukan intermittent fasting, karena saya tahu saya cuma makan dari jam 1 sampai jam 7 malam, saya benar-benar milih yang saya makan itu adalah makanan-makanan yang mengandung nutrisi, yang ketika saya makan bisa saya serap, atau ketika makan justru merepotkan badan saya untuk memilah-milah mana yang bisa diserap, mana yang enggak. Jadi dulu saya makan aja nggak aware. Sekarang saya makan milih. Kalau ada real food, saya akan pilih real food, bukan processed food. Karena saya tahu ketika saya makan processed food, artinya badan saya kerja dulu tuh sebelum dapat nutrisinya, misah-misahin apa-apa yang nggak saya butuhkan gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman saya cuma makan 8 jam, jadi lebih mindful untuk milih apa yang akan dimakan. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya intermittent fasting itu sederhana. Normalnya biasanya intermittent fasting itu jendelanya adalah 16/8 atau 18/6 atau 24. Angka yang pertama ini angka di mana teman-teman tidak makan. Angka yang kedua ini angka di mana-mana teman-teman makan. Cuman buat orang-orang yang baru mulai, biasanya saya sarankan mulai dengan 12 jam. Lalu 16 jam, lalu 16 jam. Setelah bisa 16 jam, lakukan aja terus 16 jam. Atau beberapa orang kadang-kadang bahkan berpuasa sampai 48 jam ya. Saya pernah sampai 28 jam tapi bukan dry fasting ya, water fasting. Jadi saya tetap minum, hanya nggak makan. Kayak gitu. Jadi dengerin badannya, dicoba dulu. Kalau 12 jam oke, 12 jam. Mungkin 12 jam 3 hari, terus nanti ke 14 jam, ke 16 jam. Nah, sekarang kita ngomongin soal Ramadan. Satu hal yang perlu diingat adalah sebenarnya in a way Ramadan itu intermittent fasting walaupun hanya 14 jam. Cuman yang perlu diingat adalah perhatikan yang dimakan saat sahur, jangan yang high glycemic karena nanti bangun tidur, kalau habis sahur tidur lagi, biasanya bangun tidur yang kerasa adalah lapar. Jadi sebaiknya intake-nya adalah kaya serat dan protein, baru karbohidrat. Karbohidratnya juga kalau bisa karbohidrat kompleks, karena kalau nasi putih juga kan glukosanya tinggi. Terus kalau juga dengan gulanya berapa? Kebiasaannya orang-orang Indonesia kan buka puasa minum es, ada sirupnya manis. Habis itu makan kolak, manis juga. Habis itu makan nasi, glukosa juga. Jadi dilihat-lihat, kalau bisa dalam serangkaian itu kandungan gulanya tuh dihitung. Kalau memang mau makan nasi, mungkin nggak makan kolak atau es. Atau kalau mau makan kolak atau es, nggak makan nasi. Dihitung-hitung aja glukosanya berapa. Nah, untuk perempuan sendiri, kalau ada teman-teman yang mau nyoba intermittent fasting, karena ini udah dialami oleh Deep dan Simar, mereka share bahwa ternyata buat mereka ketika menjalani intermittent secara panjang terus-terusan itu mempengaruhi hormon. Jadi biasanya dikasih break. Kalau mau lakukan sebulan, kemudian break seminggu, kemudian lakukan lagi. Tapi dengarkan badannya aja ya, dilihat juga, be mindful. Ada beberapa yang intermittent kemudian itu mempengaruhi siklus menstruasinya, dilihat juga, atau mempengaruhi mood-nya, dilihat juga. Nah, buat orang-orang yang kemudian udah terbiasa dengan intermittent fasting, bisa coba kemudian naikin jadi 36 atau 48 jam. Dan yang saya rasakan ketika saya coba water fasting sampai 48 jam, sebenarnya nggak ada hungernya, dan tadinya saya pikir saya akan pusing atau ngantuk, ternyata biasa aja, sama aja. Tapi saya tetap minum suplementasi ya. Nah, setelah ini saya akan bicara soal beberapa nutrisi yang bisa mendukung saat teman-teman berpuasa. Di antaranya ada fiber untuk memastikan bahwa kebutuhan fiber kita, serat kita tercukupi. Lalu ada digestive enzyme, memastikan bahwa apa yang kita makan bisa dicerna baik dan sehingga kita mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal. Lalu juga ada multivitamin dan mineral, memastikan kita mendapat kecukupan mikronutrisi. Ada juga liver support. Jadi yang terjadi ketika kita berpuasa adalah akan banyak terjadi proses detox. Jadi liver support juga baik sekali untuk di intake. Nah,
Yang pernah kami lakukan 2 tahun lalu adalah ketika di bulan puasa kami melakukan program Body Love Fasting Month. Jadi Body Love ini adalah sebuah program lifestyle yang kemudian kami kombinasikan dengan bulan puasa. Nah, kalau teman-teman mengikuti program ini, teman-teman akan mempunyai akses seumur hidup ke video yang berisi modul yang kami siapkan untuk 4 minggu. Jadi minggu pertama ada prep week, ada minggu mind, body, and spirit. Jadi di mind kita akan ngomong soal kenapa pengen berpuasa, kenapa pengen sehat. Di body kita ngomongin olahraga saat puasa enaknya gimana dan kapan, apa yang terjadi ketika kita berpuasa dan olahraga. Semua modulnya sudah kami siapkan, ada dalam 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu ada juga video-video olahraga, ada meal plan, ada 3 macam meal plan, ada India, ada Western, ada Indonesia, lalu ada juga WhatsApp dan Facebook-nya, di mana kita bisa share apa yang kita makan dan progres kita sehari-hari. Nah, yang included di sini adalah ada meal plan senilai segini, ada video 4 modul, prep, mind, body, spirit, lalu ada nutrition kit, ada workout plan. Nah, untuk mengakses semua ini, teman-teman cukup membeli nutrition kitnya saja. Nutrition kitnya sendiri itu ada beberapa macam, ada yang basic, ada yang total nutrition. Intinya adalah dengan membeli nutrition kit itu, teman-teman bisa mengakses modul-modul yang senilai ini hanya dengan membeli nutrition kit. Caranya gimana? Caranya gimana teman? Oh, ini adalah kitnya. Jadi ini contoh basicnya, ada cell essential, ini mikronutrisi dan mineral. Jadi vitamin dan antioksidan dan mineral. Ada fiber G, fiber. Lalu ada hepasil untuk liver detox. Ada digestive enzyme. Ada intinya adalah konsultasikan ke mentor teman-teman di sini atau orang yang mengundang di sini kebutuhannya seperti apa. Jadi mungkin ada yang cukup dengan basic detox, ada yang karena kondisi mungkin ada kondisi kardiovaskular, ada kondisi diabetes, butuh yang lain. Jadi dikonsultasikan dengan orang yang mengundang Anda ke sini. Lalu Anda yang bisa dilakukan adalah Anda register ke Body Love Program. Jadi ada glamourandpurpose.com/bodylove. Daftarkan diri Anda di sana, konsultasikan dengan orang yang mengundang, kit yang mana yang cocok buat Anda, lalu tergabunglah di Facebook group, WhatsApp group, dan minggu depan kita bisa mulai programnya bersama-sama. Segitu dari saya. Silakan bertanya, bisa meng-unmute dirinya atau di chat. Okay, I think that's about it. Do you have any question? Well, Simmer, can you put the link for the Body Love in the chat for everyone? Yes, sure. I'll do that right now. Okay. I have a question from Priyanka. Kalau orang underweight atau pas, maksudnya pas padang apa nih, Mbak? Pas-pasan maksudnya. Jadi nggak pas-pasan. Pas-pasan gitu. Boleh. Sebenarnya kayak saya kan saya itu beratnya 42, 43, tapi saya tetap intermittent fasting karena sebenarnya ini hubungannya dengan body fat index kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya puasa itu nggak cuma untuk lose weight, untuk sehat sebenarnya. Do we have Nina here? Wait. Oh, sorry. I'm looking for Nina because fasting and stuff. Ivan, Andy, any questions about what Mia was sharing about the fasting? lihat video Yusana Athlete. Karena di sana atlet-atlet itu salah satu alasan kenapa mereka mau menggunakan Yusana adalah karena Yusana memberikan jaminan $1 juta, di mana itu membuat mereka nyaman
untuk mengkonsumsi Usana karena dia tahu Usana nggak meninggalkan residu, nggak bahaya. Anyway, it's all plant based. Itu kayak makan banyak aja. Kayak gitu. Kan aku pernah ngobrol sama Mbak Dede Herawati. Dia salah satu atlet triathlon yang menjadi atlet Usana. Jadi Mbak Dede itu rata-rata kalau dalam keadaan normal dia memang sehari-hari minum Usana pagi 20 butir, siang 20 butir, malam 20 butir. Aku tanya, Mbak nggak takut Mbak livernya? Enggak lah, kan dijamin sama Usana. Dia bilang gitu. Oke. Linknya, oke. Who is Dewi's leader? He wants the link to Usana athlete video. Oh, I can send it to her. No worries. Okay. I also want some. Great. You must have done an amazing job, Mia. Or I confuse them. The first one's more empowering. Okay. Well, I think if anybody is interested if anybody has any questions and maybe they're just a little shy to ask now, then you can just ask the person who invited you. And also, if you're interested in learning more about the Body Love program, you can also ask the person that invited you, and we can schedule a short call and discuss. You can that, Mia. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan tapi malu. It's okay. Bisa tanyakan pertanyaannya ke orang-orang yang mengundang teman-teman ke sini atau langsung ke glamourandpurpose.com/bodylove. Di sana bisa langsung tanya atau konsultasi. I will say this, Mia, on the program, you're going to learn a lot more about like how to break your fast and what to eat and things like that, right? Because I know with Ramadan's coming up, right? And one of the biggest mistakes that people make is they do the fasting, which is amazing for the body. And then if you break the fast in the wrong way, it like undoes all of the benefits that you get from fasting. So if people can learn how to open the fasting window and what to eat properly, they can get a lot more benefits. Yeah, actually I touch that. Jadi Nathan ngingetin lagi bahwa di sini akan ada video-video apa yang baik konsumsi saat sahur, apa yang dikonsumsi saat buka, karena sayang sekali kalau teman-teman udah puasa terus buka puasanya makan macam-macam tuh kayak ngeandu apa yang udah dilakukan, ngeandu lapar-laparnya 16 jam nggak makan itu, sayang. Great. Fantastic. All right. Well, thank you so much, Mia. You did an amazing job, as always. You cover all of the information in much less time than I did. So obviously you're much more succinct, which is amazing. So thank you so much for being willing to do this and taking on this. I know this topic is not, it's not easy, right? So thank you so much for your contribution and being willing to come and share with us. My pleasure. I learned a lot. And it's good. Actually, when you are sharing, you actually learn before it and then just elevate my knowledge and stuff. Luar biasa. Okay, shall we take a photo? Okay, fantastic. Thank you all. Thank you all so much for coming. Every Thursday we do a health topic, so come back and join us. Thank you, everybody. Good night. Luar biasa. Thank you for your Luar interview. biasa.